Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu siklus akuntansi yang disebut dengan AJP atau ayat jurnal penyesuaian ya, atau bisa juga disebut dengan adjustment. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari adjustment itu sendiri? Jadi di sini untuk pengertian dasar dari jurnal penyesuaian itu adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, itulah kira-kira pengertian dari yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini kan dapat disusun berdasarkan data atau informasi yang didapat dari neraca saldo atau data hasil penyesuaian akhir periode. Itu kira-kira pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan atau harus mencatat sebuah jurnal penyesuaian? Jadi, jurnal penyesuaian itu memang sebenarnya perlu dicatat karena beberapa hal ya. Yang pertama, jurnal penyesuaian itu perlu dicatat jika transaksi yang sudah dicatat namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, misalkan apa? Misalkan ada perlengkapan kantor yang masuk dalam kelompok harta, namun ada juga dalam kelompok beban. Yang pastinya keduanya akan berbeda, maka harus disesuaikan laporan tersebut. Nah, lalu yang berikutnya kembali, jurnal penyesuaian itu dibutuhkan jika transaksi yang belum tercatat, namun itu telah terjadi. Contohnya apa? Contohnya pembayaran gaji di bulan Desember tahun 2020, namun baru dibayarkan di Januari tahun 2021 misalkan. Nah, selain itu ada juga penyesuaian dalam hal pendapatan yang diterima di muka itu membutuhkan penyesuaian juga. Karena apa? Karena waktu terus berjalan atau adanya prestasi yang diserahkan kepada pelanggan. Nah, lalu yang berikutnya, akun beban membutuhkan penyesuaian karena terdapat beban yang belum dihitung atau dibayar sehingga belum menjadi suatu beban. Lalu yang berikutnya, akun pendapatan membutuhkan penyesuaian itu juga karena apa? Karena pendapatan yang belum dihitung atau bisa juga penerima belum sepenuhnya menjadi suatu pendapatan. Lalu yang berikutnya kembali, aktiva itu juga membutuhkan penyesuaian karena pastinya ada penyusutan ya, penyusutan dari aktiva. Nah, untuk penyusutan itu memang kita nanti akan cerita tentang bagaimana cara menghitung metode penyusutannya ya. Itu juga ada menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, lalu yang berikutnya, akun beban yang dibayar di muka, di mana akun ini biasanya membutuhkan penyesuaian sebab waktu sudah dijalani atau jatuh tempo. Nah, jadi itulah kira-kira hal-hal yang membutuhkan sebuah jurnal penyesuaian. Nah, langsung saja di dalam contoh kita di sini sudah ada 5 transaksi yang butuh kita sesuaikan. Oke. Nah, yang pertama katanya untuk gedung itu nanti dihitung dengan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu bagaimana? Nanti akan kita bahas sedikit bagaimana konsep sebenarnya dari metode garis lurus. Oke, kita mulai saja untuk transaksinya. Di sini kita sudah membuat sebuah sheet adjustment atau jurnal penyesuaian. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk layoutnya atau format dari tabelnya ini sama seperti format dari jurnal umum. Oke, sama seperti format dari jurnal umum. Jadi teman-teman boleh menggunakan tabel jurnal umum ya. Bagaimana rumus-rumus dan lain sebagainya itu sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Silakan benar-benar dipahami untuk video pembelajaran yang sebelumnya. Oke, nah jadi sini sudah ada adjustment-nya. Dan di sini sudah ada rumus ya pastinya di dalam kolom keterangan. Oke.
Nah, langsung saja kalau sudah seperti ini, kita akan mulai untuk memasukkan setiap data yang ada. Kita mulai dari transaksi tanggal A. Nah, transaksi tanggal A katanya untuk gedung dihitung dengan metode garis lurus. Metode garis lurus ya pastinya. Sebesar, ini dia, 4.500.000. Dari mana dapat angka 4.500.000 ini nanti kita akan bahas. Nah, di sini berarti kita masukkan untuk ayat jurnal penyesuaiannya. Kita cek ya, untuk penyusutan berapa. Nah, ini dia, penyusutan itu 514 dan akumulasi itu 118. Oke, berarti langsung saja 514 sebesar 4.500.000 dengan 118 sebesar nilai yang sama. Nah, jadi dari mana sih sebenarnya didapat tadi angka 4.500.000 ini? Kalau kita perhatikan kan sekarang nilai gedung itu kalau kita perhatikan di sini itu 115 juta. Nah, ini dia. Nah, lalu yang berikutnya untuk penyusutan gedung itu umur ekonomisnya itu berapa tahun? Jadi di situ nanti sudah ada perhitungannya ya. Umur ekonomisnya itu ini dia. Ditaksir umur ekonomis itu adalah 20 tahun dengan nilai sisa 25 juta. Oke, maka berarti kalau sudah ada seperti ini kita nanti langsung tinggal mengurangkan aja 115 juta dikurang umur ekonomis dari gedung dibagi ini dia 20 tahun ya. Nah, itu dia kalau untuk mencari garis lurusnya, metode garis lurus ya. Oke, yang berikutnya langsung saja kita lanjut untuk transaksi yang ke B. Nah, transaksi yang ke B katanya untuk kendaraan juga dihitung dengan metode garis lurus, di mana nanti nilainya itu adalah 7.500.000. Berarti sama ya, kendaraan kita tinggal cek. Di sini berapa untuk akun kendaraan, beban kendaraan ya, penyusutan 513, akumulasinya 117. Oke. Nah, berarti langsung kita masukkan 513 sebesar 7.500.000 pada akumulasi penyusutan. Sebesar berapa? Sebesar nilai yang sama dengan nilai yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya kembali transaksi C. Nah, di sini kenapa sih bisa masuk tadi tulisan seperti itu? Lalu waktu kita ketikkan nilainya di kredit, dia langsung masuk ke dalam secara otomatis. Itu yang pastinya karena ada rumus dalam keterangan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana perintah dari rumus tersebut itu bisa dicek di video pembelajaran sebelumnya yang berjudul Jurnal Umum. Di situ sudah dibahas lengkap mengenai pengetikan kode dari atau rumus dari Excel-nya, ya. Oke, langsung kita lanjut ke transaksi yang ke C. Beban gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 500.000. Oke, yang masih harus dibayar itu sebesar 500.000. Nah, di sini kita tinggal masukkan beban gaji itu kalau tidak salah kodenya 511. Oke, pas sebesar 500.000. Dan untuk bagian kreditnya adalah hutang. 212. Oke, nah langsung berikutnya transaksi yang ke D. Kita langsung lanjut ya, transaksi yang ke D. Nah, katanya untuk transaksi D perlengkapan yang terpakai itu 500.000 rupiah. Nah, karena dia perlengkapannya terpakai 500.000 rupiah, berarti kita langsung masukkan untuk akunnya. Kita lihat ya, beban perlengkapan ada di sini 512.
pada perlengkapannya itu 114, 512 ya. Jadi kita ketikkan sini 512 sebesar berapa nilainya, tadi sudah langsung diberitahu ya, 500.000 pada 114 sebesar berapa? Sebesar nilai yang sama, 500.000. Nah, untuk transaksi yang terakhir, transaksi yang ke E, kita akan cek di sini pada bagian soal. Pada bagian soal katanya adanya pendapatan yang masih harus diterima. Adanya pendapatan yang masih harus diterima berarti piutang pada pendapatan. Kita akan cek piutang pada pendapatan, udah pasti di sini piutang 112 ya. 411. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Nah, ini dia. Lalu untuk bagian yang terakhir, kita tinggal melakukan total secara keseluruhan. Di sini sum. Sum, buka kurung, kita blok semua nilai yang ada di dalam. Tutup kurung, enter. Ingat, harus balance ya antara nilai atau saldo yang ada di kredit dan juga di debit. Nah, ini dia hasilnya. Balance ya. Nah, ini dia, demikianlah untuk video pembelajaran kita mengenai adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.